ya emang ya mungkin dia kurang ilmu ya bisa ya. Mungkin dia emang sudah wataknya seperti itu ya. Jadi kan memang ada itu trik-trik bajingan ya, tapi biasanya itu bajingan. Artinya orang punya karakter bajingan. Kalau dia pengen selamat sebelum orang marah duluan. Ada itu memang trik-trik. Itu memang sudah menjadi apa? Trik apa namanya? Prinsip preman. Seperti itu. Sebelum kita dimarahin, kita marah duluan. Itu memang ada tuh prinsip preman seperti itu. Jadi mungkin dia punya karakter preman gitu ya. Seperti itu. Ini ibu-ibu sekarang musimnya. Ya kan orangnya ibu tapi karakternya preman kan bisa saja. Yang terakhir yang kelima, wat taubah minadz dzambi, dan taubat dari dosa. Ini disegerakan ya. Wat taubah minadz dzambi. Jadi tadi dikatakan tergesa-gesa itu dari setan kecuali yang 5 perkara. Apa yang 5? Yang satu ialah memberikan makanan kepada tamu ya kalau mampu ya, kasih makanan. Bukan hanya kepada tamu ya, intinya sedekah itu sangat dianjurkan ya. Yang kedua tajhizul jenazah, tajhizul masjid apa? Menyegerakan mengurus jenazah. Wa tazwijul bikr, dan menikahkan anak perawan, wa qadhatain, dan membayar hutang. Wa taubah yang terakhir kelima ialah tobatnya. Wa wiqarin, dan berwibawa. Jadi kita harus berusaha berwibawa. Artinya wibawa itu ya bisa dari penampilan, terutama dari sikap, dari sifat perbuatan. Jadi jangan sampai kita nih sikap yang sikapnya yang nggak benar sehingga nggak wibawa. Apa diantaranya kalau kita pengen wibawa ya jangan terlalu banyak bercanda, jangan terlalu banyak ketawa. Pokoknya hal-hal yang menjurus kepada akhlak tercela, kita tinggalkan biar kita jadi wibawa. Itu ya. Termasuk juga wibawa dalam penampilan ya. Ya kalau mampu ya, kalau punya ya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jadi Allah Taala itu kan ganteng, cantik, bagus, suka kepada yang ganteng. Jadi ganteng pakaian itu bukan sombong ya. Jadi yang dimaksud sombong itu kata kalau dalam hadis itu ya batrul haq, artinya sombong itu apa? Menolak kebenaran. Atau ghamtun nas, meremehkan manusia. Jadi kalau hanya berpakaian yang bagus itu bukan sombong ya. Tapi justru itu namanya apa? Bikin kita wibawa. Kalau seorang alim dari ilmunya dengan menjaga ilmunya, kehormatan ilmunya, maka berpakaianlah yang bagus ya kalau memang punya, tapi ya pakaian yang bagus itu daripada bentuk-bentuk wibawa ya. Jadi di sini ya terutama yang di sini yang dianjurkan ialah wibawa sikap, sifat ya. Jangan sampai sifat kita ini karena sifat yang tercela sering dilakukan sehingga kewibawaan kurang. Itu jangan sampai seperti itu ya. Wasakinatin, dan juga tenang. Tenang, jadi tidak bisa gerusu. Sebelum berbicara kita pikirkan dulu, jangan sampai pembicaraan kita akhirnya ada yang membahayakan kita ya. Mensore tabaru ma yaqulu qabla nutqi bahwa aqalun nas. Jadi kata Ibnu Abbas, barang siapa yang berpikir sebelum berbicara, apa yang diutarakan yang akan diutarakan berpikir dulu, maka itulah aqalun nas, kata Ibnu Abbas, paling cerdasnya manusia, paling pintarnya manusia. Karena lisan ini kalau kata pepatah Arab, al-lisanu saghirul jirmi adhimul jurmi. Lisan itu kecil bentuknya, besar bahayanya. Ya, baik bahaya kepada fisik atau bahaya kepada nanti pahala ya. Yang paling bahaya ke pahala itu apa? Contohnya di bulan Ramadan ya. Kita akan menjaga lisan, bisa habis pahalanya Bu ya. Apa contohnya? Kan ada 5 perkara yang menghabiskan pahala puasa itu. Di antaranya ghibah. Ya. Nah, itu kan kecil mulut ini.
Tapi kalau nggak dijaga dengan ghibah, pahala puasa hilang. Besar apanya tadi? Besar bahayanya. Al-lisan saghirul jirmi, adhimul jurmi. Lisan kecil bentuknya, besar bahayanya. Wa husnul akhlak, hasanul akhlak ya. Iya, husnul akhlak. Ya, dan baik akhlak ya. Ittaqillah haitsu ma kuntah wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihuluqin hasanin. Itu hadis sahih ya. Jadi kata Rasulullah itu, takutlah engkau kepada Allah di mana saja berada, dan ikutilah perbuatan jelek dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapusnya. Wa khaliqin nas bihuluqin hasanin, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jadi apa akhlak itu ya? Akhlak itu kalau bahasa kita apa ya akhlak itu? Ya tinggal laku apa lagi? Etika gitu ya. Etika adab. Tapi kalau kata Sayyidina Ali, akhlak itu ialah muwafaqatun nas fi kulli syai'in ma'adil ma'asi. Artinya setuju dengan manusia dalam apa saja, yang penting bukan maksiat. Apa saja yang menjadi kesepakatan dalam satu lingkungan masyarakat, kita setujuin aja. Yang penting tidak maksiat kepada Allah. Itu namanya berakhlak. Dan juga banyak hadis-hadis tentang akhlak ya. Aktsar ma yudkhilun nasal jannatah khuluqun hasan. Paling banyak sesuatu yang masukkan manusia ke surga ialah akhlak yang baik. Mana ada yang enggak ini? Ada yang enggak sempat? Oh ya, kata Sayyidina Ali, akhlak itu ialah muwafaqatun nas fi kulli syai'in ma'adil ma'asi. Muwafaqatun nas fi kulli syai'in ma'adil ma'asi. Artinya setuju dengan manusia dalam apa saja, yang penting bukan maksiat. Muwafaqatun nas, setuju dengan manusia, fi kulli syai'in, di dalam apa saja, ma'adil ma'asi, selama itu bukan maksiat. Ma'adil ma'asi, selama bukan maksiat. Ya mungkin kayak peraturan-peraturan itu Bu ya. Kalau saya sering ceritakan ke anak-anak itu ya, intinya akhlak itu ialah apa? Akhlak yang paling dasar itu ikut peraturan, ikut aturan yang kita sepakatin gitu kan. Kalau saya begitu kan anak itu. Jadi kalau misalnya nunduk, sopan itu kesempurnaan. Tapi minimal akhlak itu ialah tidak melanggar kesepakatan. Itu sudah punya akhlak. Jadi kalau kamu saya kalau gitu kan anak itu. Kalau kamu misalnya di sini nunduk misalnya, jalan nunduk. Tapi kamu melanggar, contohnya apa? Pas hari Senin seragamnya kan putih sama biru. Kamu pakai seragam pramuka. Itu sudah nggak punya akhlak namanya, karena nggak ngikutin kesepakatan kan begitu kan. Atau kan kalau masuk di sini jamnya masuknya jam 7. Kamu datang jam 9. Sekalipun nunduk itu bukan tidak berakhlak, saya gitu aja. Nah, jadi akhlak itu bukan kalau nunduk itu kesempurnaan. Tapi minimal kriteria akhlak itu ialah tidak melanggar aturan. Kalau kita bahasakan yang ringkas. Jadi tidak melanggar aturan itu udah yang akhlak namanya itu. Ini kan banyak ya namanya anak ya. Ya biasa ya. Iya kadang-kadang dasi di bawah di kepalanya. Baju dikeluarin gitu ya. Iya, baju dikeluarin gitu ya. Ya kita emang sebagai guru ya jangan hanya jangan hanya sekali ngasih aja, ya berkali-kali tetap aja. Dan biasanya orangnya itu aja sih. Iya, ya tetap itu aja sih anaknya sih ya. Ya emang sudah tugas kita ya.
Akhlak itu secara dasar ialah setuju dengan yang menjadi kesepakatan dalam masyarakat. Nah, yang penting kesepakatan itu tidak bermaksiat kepada Allah. Apa saja. Terus wasi'us sadri, dan juga lapang dada. Wasi'us sadri, lapang dada. Bayakuna haliman la ghalidhan. Artinya apa? Lapang dada itu toleran, toleransi. Haliman. Haliman itu di atasnya sabar ya. La ghalidhan, tidak keras. Artinya begini. Jangan, kita dalam masyarakat kan tidak sama, Bu ya. Ada enggak tadi itu ketika dia punya utang malah orang galak. Sebelum punya utang biasa-biasa tidak punya utang galak malah ya. Ya kita harus lapang dada ya. Saya senangnya dianya kayaknya senang-senang aja bisa beli makan enak, sedangkan duit saya aja nangkep sama dia. Saya aja yang ngutangin makannya buat anak aja mikir. Iya, ya kita harus lapang dada ya. Ingat ya memang niat yang saja. Tapi saya suka gini loh, pertolongan Allah datang tepat pada datang waktunya. Kayak itu pernah udah lama gitu, tiba-tiba saya lagi butuh, ada yang bayar utang. Ya mungkin dia tertunda. Saya mah nggak ini aja jadinya. Jadi hati aja. caranya gini Bu ya, sebagian solusi ya, caranya untuk menahan sabar, berlapang dada ya. Caranya kembalikan kepada Allah ya. Bahwa semua yang terjadi sudah kehendak Allah kan ya. Jadi kataballahu miqdara makhluk qabla ayyahluqas samawati wal ardh bi 50 alfi sanatin gitu ya. Allah Ta'ala ini kan sudah menakdirkan apa yang terjadi di bumi ini 50.000 tahun sebelum diciptakan sudah direncanakan. Ada takdirnya sudah. Bahwa tanggal sekian namanya sekian akan muring-muring ke ibu gitu. Yang mungkin kata saya. Jadi itu aja. Jadi solusinya kembalikan kepada Allah. Ini mungkin sudah takdir Allah. Jadi 50 tahun, 50.000 tahun sebelum menciptakan langit bumi sudah Allah catat ini bahwa saya akan diuring-uringin oleh orang ini gitu ya. Ya udahlah, ini sudah kehendak Allah gitu. Ya mungkin dia buat mengugurin dosa saya. Nah, gitu ya. Itu aja sayanya. Iya. Itu dan ada solusi ya kembalikan kepada Allah saja ya. Jadi yang bikin dia nguring-nguring itu sudah Allah Ta'ala tentukan. Yang gerakin hatinya kan Allah. Iya. Layyinul janib, dan berhati lunak, berlembut hati ya. Layyinul janib, kata Allah dalam Al-Quran, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kenapa? Beda. Kenapa? Gak ada lagi no. Enggak ada. Oh. Wasi'as sadri tadi lapang dada. Ada. Ya. Layyinal janib. Artinya apa tadi? Berlembut hati. Rasulullah juga begitu ya, ketika berdoa beliau lembut hati ya. Law kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Ada kata Kanjeng Nabi itu keras ya, mereka akan menjauh dari sekeliling Rasulullah. Kalau dijauhi ya nggak bisa berdakwah kan? Udah jauh duluan. Gimana mau menyampaikan Islam ya? Kalau sudah kabur duluan. Gimana menyampaikan kebenaran? Jadi kita harus berusaha untuk layyinul janib, lembut hati. Mahfudul janah. Mahfudul janah apa artinya? Rendah hati lil mukminin, kepada orang mukmin. La mutakabbiron, tidak takabur. Apa takabur? Sombong ya. La yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya sebiji dzarrah
sebegitu saja ya kesombongan. Apa sombong? Sombong itu raddul haq ya. Atau yara nafsahu khairan min ahadin. Menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, itu sombong. Atau menolak kebenaran. Wala mutajabbiron, dan jangan menang. Apa so menang? Zalimnya. Jangan zalim. Bahkan zalim ini ada sebuah hadis ya. Rasulullah pernah nanya kepada sahabat, atadruna manil muflis? Kata Rasulullah, apakah kamu tahu siapa orang yang bangkrut? Qalu al muflis fina man la dirham wa la mata. Orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta, kata sahabat. Tapi Rasulullah mengatakan al muflis min ummati ma ya'ti yaumul qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Artinya begini, orang bangkrut itu ya orang yang datang di hari kiamat, dia itu bawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, tapi dia juga suka mencaci maki waktu hidup, suka zalim, sewenang-wenang ya. Waqat ya'ti syatama hada, tapi dia juga suka mencaci maki ini si A, si B. Waqad fahada, dan menuduh si ini. Wa akala mala hada, dan memakan harta si ini gitu ya. Wa safakah dama hada, dan mengalirkan darah si, atau membunuh ya. Wa daraba hada, nanti setelah sampai di akhirat fayu'ta hada bin hasanati wa hada bin hasanati, nanti kebaikan orang yang didolimi itu akan diberikan. Kebalikan orang dolim itu diberikan kepada yang dolimin. Yang dolim itu punya kebaikan, yang punya pahala puasa, pahala zakat, pahala sholat, diberikan kepada orang yang didolimin, yang disakitin tuh, yang diwang senam onangin waktu di dunia. Kalau habis nggak cukup, kenapa? Iya, mendingan didolimin ya daripada dolim. Nanti dikasih pahala bu ya. Kalau tapi sabar bu ya. Kalau nggak cukup, misalnya pahalanya dia nggak cukup, udah habis, nanti dosa ibu diberikan kepada dia. Ada yang lucu kemarin tanggung bilang gini, bunda, kalau bunda mau anaknya baik jangan suka gibah sama ibu-ibu katanya gitu. Kalau enggak, aku udah jadi anak nakal kalau bunda gibah. Ya, benar itu. Bahkan saya pernah dengar cerita siapa ya, kalau nggak salah itu Said Muhammad, kalau nggak salah Al-Maliki itu, kalau nggak salah, pernah dicaci oleh seorang Wahabi kalau nggak salah ya, siapa saya lupa. Itu justru beliau ngasih hadiah itu, ngasih hadiah beliau, terima kasih karena Anda sudah mengurangi dosa saya. Seperti itu ya. Ya jangan marah ya. Alhamdulillah engkau telah membantu saya. Kalau perlu kasih hadiah deh itu. Alhamdulillah gitu. Kau telah mengurangi dosa saya. Pertamanya mau emosi. Emosi, Pak Ustaz. Ya. Umi bisa didolimin. Umi bisa didolimin, tapi Umi biasa-biasa, teman Umi yang Islam. Temannya nggak terima. Iya, temannya nggak terima, Pak Ustaz. Nah, temannya nggak tahu ya. Jadi dia senang sendiri.